Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrina Nurfadilah. Saya dari Administrasi Niaga di STGA YPPT Priatim Tasikmalaya tahun ajaran 2022. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu akuntansi biaya yang diampu oleh Bapak Haji Rudi Setiawan SEMM. Kali ini saya ingin mengupas sedikit informasi mengenai materi Just in Time atau sering disebut dan disingkat dengan JIT atau GIT. Just in Time merupakan sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Tepat waktu di sini berarti semua persediaan bahan baku yang akan diolah menjadi barang jadi harus tiba pada waktunya dengan jumlah yang tepat juga. Semua barang jadi di sini harus siap produksi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh pelanggan pada waktu yang tepat pula. Just in Time memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, mengurangi biaya. Yang kedua, mengefisiensikan pekerjaan. Yang ketiga, memperoleh kualitas sesuai standar perusahaan. Selain untuk mengoptimalkan sistem arus kas, Just in Time ini tentunya dibuat untuk yang pertama, menghindari terjadinya kelebihan jumlah produksi atau overproduction. Yang kedua, meminimalisir persediaan barang yang akan sia-sia atau excess inventory. Yang ketiga, menghindari pemborosan waktu dalam proses antrian produksi yang cukup lama atau waiting. Sistem produksi Just in Time juga memiliki kelebihan. Yang pertama, tingkat persediaan atau stok level yang rendah, sehingga meminimalkan penghematan penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Yang kedua, bahan-bahan produksi hanya digunakan pada saat diperlukan saja, sehingga hanya memerlukan modal yang cukup rendah. Dan yang ketiga, dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk yang rusak, ketinggalan zaman atau expire akan semakin rendah. Yang keempat, menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dari permintaan pelanggan. Yang kelima, memastikan kualitas bahan produksi dari pemasok. Perusahaan tidak perlu memeriksa maupun melakukan pengerjaan ulang sehingga lebih hemat waktu. Tidak hanya kelebihan, sistem produksi Just in Time juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau sering disebut zero tolerance for mistake, sehingga akan cukup sulit jika harus terjadi pengulangan atau perbaikan terhadap barang yang cacat. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan barang atau bahan-bahan produksi dan produk jadi yang sangat minimum. Yang kedua, kelemahannya yaitu ketergantungan yang tinggi terhadap pemasok, baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufakturing. Yang ketiga, biaya transaksi yang cukup relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi juga. Yang keempat, perusahaan manufakturing yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi karena pada dasarnya tidak ada produk jadi yang lebih. Yang terakhir, prinsip dasar penerapan Just in Time dalam inventory management. Bagaimana sih penerapannya? Yang pertama ada sistem produksi yang terjadwal, yang kedua meminimalkan pemborosan, yang ketiga memperbaiki aliran produksi dan kualitas produk, yang keempat produksi dalam jumlah lot kecil, yang kelima menekankan pada pemeliharaan jangka panjang, dan yang keenam mengurangi semua keadaan yang tidak terduga. Hai, sekian video dari saya mengenai materi Just in Time. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan pengucapan dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.